Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu PT Rista Cianawati SPD selaku pengawas, yang mana di hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita karena ada kepentingan. Yang terhormat Bapak Aditya Pamungkas Prahara SPD selaku Kepala SDN Makmur 3. Yang kami hormati Ketua Komite Ibu Sunarti SPD, yang kami hormati Ketua Paguyuban Ibu Suryati, serta Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dan puji syukur alhamdulillah kita saat ini diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara laporan hasil rapor pendidikan dan penyusunan program prioritas. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nanti akan menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya selaku moderator akan membawakan rangkaian acara, susunan rangkaian acara di hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan laporan, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutupan. Langsung saja kita memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Langsung saja acara yang kedua yaitu pemaparan laporan kepada Bapak Aditya Pamungkas Prahara. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keselamatan kesehatan pada kita semua sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kesehatan pada kita dan keluarga kita semua yang ada di rumah, dilimpahkan sehat selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, sholawat serta salam kami aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, Bu Sur dan Bu Nati selaku komite dan ketua paguyuban. Terima kasih sekali. Kita perlu berkumpul hari ini untuk membahas yaitu program prioritas sekolah. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh program prioritas sekolah? Kita memperolehnya dari hasil rapot pendidikan. Nah, sebelumnya kita akan memaknai kondisi sekolah kita bersama-sama. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ice breaking, di era sekarang ini kita ingin bersama-sama dengan nanti menulis sekolah seperti apa yang panjenengan cita-citakan. Nah, istilahnya itu SYKCC, sekolah yang kita cita-citakan. Jadi sebelum kita memasuki modul yang lebih lanjut, minta tolong panjenengan semua untuk menulis kira-kira sekolah seperti apakah yang panjenengan cita-citakan. Mungkin cukup satu kalimat saja, nanti silakan ditempel post-itnya di itu meja whiteboard. Oke, monggo silakan. Terus menurut panjenengan kondisi sekolah kita ini dengan itu nanti kedepannya ini seperti apa? Apa yang bandara ini, apa yang helipad?
Itu hanya tetangga lain. Nah itu pengennya sekolahnya itu seperti apa? Jadi bisakah kita mewujudkan bersama-sama? Oh, silakan diperagakan. Sini, nah. Dan di sini kita melaksanakan ice breaking sebentar. Nanti ini seperti game permainan jabat tangan. Nanti yang belum berhasil melakukan ini saya kalah, nanti monggo maju membacakan idenya kira-kira seperti apa. Jadi diminta saling berpasang-pasangan, bebas ini. Kalian saling monggo berhadapan satu dua. Bu nanti kalian berdesi, aku mangkat dari gandengan kalau lihat saja. Dengan tangan seperti akan berjabat tangan. Nah, satu-satunya nanti setelah tangan. Nah, monggo salah satu menjadi abu, salah satu menjadi abi. Siapa yang jadi abu dan siapa yang jadi abi, monggo ditentukan. Nah, oke. Kemudian saya akan menyampaikan cerita. Nanti ketika saya sebut abu atau abi, nah, yang namanya disebutkan berarti berusaha menangkap lawannya. Misalkan buana abu apa abi buana? Buana apa? Abu, busur abi. Kalau saya jawab, saya ngomong abu berarti buana menangkap tangannya busur. Busur harus menghindar. Kalau busur nggak menghindar, berarti kalah, nanti maju ke depan. Oke. Nah, kan boleh ya? Ya, tangannya di sebuah pagi yang cerah, di sebuah mau salaman enggak? Di sebuah pagi yang cerah, jalanan yang indah, sang pangeran melihat asap di kejauhan. Asapnya abu langit. Yang menangkap abu. Kurang lebih seperti itu ya. Laki-laki coba kita awal. Yang disebutkan yang menangkap abu berarti yang menangkap abu. Kalau abi yang menangkap abi. Ya, kita lanjutkan lagi. Langit yang cerah, nampaklah beberapa orang berjalan dengan ringan. Ada anak kecil beserta abinya. Karena dilanjutkan lagi. Nah, mereka berjalan bersama, tapi ternyata di depannya terdapat asap dan abu. Kemudian maju lagi melihat abi berjalan. Ini kayaknya sih tangannya lebih dekat
lebih dekat lagi. Nah, dekat. Siap, Ge? Aku. Siap. Kemudian berjalan melihat Pak Norma bersama Abu. Nah, ini dapat dua. Oh, busur dulu berarti. Oh, busur tadi jenengan tulisnya seperti apa, Bu? Sekolah yang jenengan cita-citakan. Terima kasih tepuk tangan. Aman, nyaman, disiplin dan bersehat. Satu lagi yang kalah siapa tadi? Mbak nih. Sama dengan di busur tadi yang saya tulis di situ adalah menjadi sekolah yang aman, nyaman, berprestasi, religi dan toleransi. Oke, terima kasih. Sudahkah seperti itu sekolah kita, Bu? Aman, alhamdulillah sudah, Mbak. Nyaman, mungkin untuk nyaman masih ada beberapa tanda tanya karena terkait dengan itu. Mungkin kalau nyamannya, kalau sini sudah di Pasir Banten atau mungkin nyaman, perlu berproses itu. Toleransi, saya kira sudah sangat toleransi sekali. Alhamdulillah. PR-nya tadi untuk nyaman. Oke, sudah bisa. Kita lanjut, ya. Nah, disiplin. Nah, alhamdulillah pagi disiplin, anak-anak sudah sholat duha bersama-sama. Yang Kristiani disiplin beribadah bersama-sama. Semoga nanti bisa kita tingkatkan lagi. Oh ya, pulangnya sepatunya dicangklok. Berangkat dicangklok. Terima kasih dimasukkan. Tapi biasanya waktu itu bakal dikenang sampai dewasa. Nanti kita tingkatkan bersama-sama masalah itu. Terima kasih dimasukkannya. Kemudian kita sepakati bersama saat kita berdiskusi nanti untuk menggunakan HP saat ketik saja, sepakat ya. Kemudian aktif dalam kegiatan, sepakat. Ikut memberikan ide atau pendapat, sepakat ya. Terima kasih. Nah, sekolah yang kita cita-citakan itu adalah sekolah yang berkualitas. Ciri-ciri sekolah berkualitas itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid atau segala sesuatu halnya tentang murid. Yang kedua, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan seperti tadi yang dengan tulis tadi, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Terus kita harus meningkatkan pelayanan terhadap warga sekolah dan warga masyarakat. Selanjutnya adalah pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada komunitas belajar yang berjalan. Berarti kita sudah termasuk reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Semoga bisa kita tingkatkan bersama-sama. Untuk SDN Marturi 3 ini sudah mengikuti asesmen nasional yang mana pada tahun 2023 lalu rapotnya sudah bisa dilihat. Untuk yang 2024 kemarin ini rapotnya masih belum keluar. Nah, pada sesi diskusi nanti kita akan bersama-sama memaknai maksud dari data-data di dalam rapot pendidikan, yaitu melalui siklus peningkatan kualitas pelayanan satuan pendidikan. Jadi setelah kita mengidentifikasi, kita akan memasukkannya ke siklus. Tujuannya apa? Supaya sekolah yang kita cita-citakan tadi, sekolah yang berkualitas itu bisa tercapai. Nah, seperti ini. Nanti tahap pertama ada identifikasi, refleksi, benahi perencanaan dan benahi implementasi. Pada tahap ini kita masuk ke ini. Kepala sekolah memimpin diskusi bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi kondisi layanannya menggunakan lapor pendidikan. Identifikasi. Mungkin nanti kita masih ada 1 pertemuan lagi atau 2 pertemuan sampai termasuk benahi implementasi. Ada 1 sampai 8. Siklus peningkatan layanan kualitas
satuan pendidikan. Ini sebagai gambaran awal. Yang pertama mengikuti asesmen nasional sudah, kemudian memimpin diskusi hari ini, kemudian setelah itu akan merefleksikan dan seterusnya sampai merevisi perencanaan. Sekarang kita akan memahami sumber data untuk memaknai kondisi sekolah. Ada dua sumber data Bapak Ibu. Yang pertama yang bisa kita jadikan dasar untuk perbaikan program adalah rapot pendidikan. Yang kedua data pendukung. Data pendukung itu bisa dari observasi, bisa dari diskusi bersama, bisa dari masukan-masukan warga sekolah yang dirasa penting. Nah, melalui rapot pendidikan nanti kita akan melihat apa saja hal yang sudah berjalan dengan baik maupun apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Nah, ini langsung kita menuju ke refleksi rapor pendidikan. Nah, ini seperti ini rapor pendidikan SDN Margourip 3. Alhamdulillah untuk SD Margourip 3 semuanya sudah menyala hijau. Baik, ini hanya 3, ada 6 ya. Untuk SD itu ada 6 kriteria, semuanya berwarna hijau. Hijau itu adalah ini, baik. Nah ini semuanya hijau. Terus di dalam rapor ini ada kemampuan literasi, itu skornya sudah 100%. Kemampuan numerasi sudah 100%. Karakter baik. Untuk iklim keamanan satuan pendidikan berwarna hijau, tapi di sini ada yang berwarna merah. Berwarna merah ini maksudnya adalah capaian iklim keamanan sekolah ini turun 1,37% dari tahun sebelumnya. Untuk iklim kebinekaan naik 1,51 dari tahun 2023. Kemudian kualitas pembelajaran turun 8,65%. Walaupun ini semuanya hijau, tapi kan tetap ada naik turun karena skornya nggak sama, selisih hanya beberapa saja. Nah ini label nilai dari 3 spektrum warna. Yang hijau berarti capaiannya baik atau tinggi. Untuk sekolah lain ada yang berwarna kuning ataupun merah. Kuning itu berarti capaiannya sedang, merah berarti capaiannya kurang atau rendah. Kemudian, nah ini adalah nilai delta ya. Nilai delta, capaian turun 1,37, capaian naik, ini namanya nilai delta. Kemudian apa arti capaian saya? Nah, ini misalkan saja dalam kualitas pembelajaran kita baik, artinya apa? Ini di sini sudah dijelaskan definisi indikatornya. Kemampuan literasi adalah bagaimana caranya, kurangnya, dan sebagainya. Nanti kita akan melihat langsung bagaimana kondisi rapor. Saya tunjukkan, terus rapor pendidikan sekolah kita bisa diakses melalui rapor pendidikan Dikbud.go.id. Nah, di sini di halaman ringkasan untuk akreditasi B ini berlaku sampai 2028. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa semuanya hijau. Hijau ini menandakan sekolah kita baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan untuk kami. Kemarin itu ya guru hebat. Harap gurunya berkualitas, nilainya hijau semua. Merah semua patut dipertanyakan. Sekarang menurut panjenengan dari data ini yang mau kita perbaiki yang mana? Tentunya adalah yang mengalami penurunan atau kenaikan. Penurunan ya, ini kalau kita lihat yang mengalami penurunan adalah di iklim keamanan satuan pendidikan dan kualitas pembelajaran. Untuk iklim keamanan skornya adalah turun 1,37. Untuk kualitas pembelajaran capaiannya
Nah, tadi Bapak Ibu kita harus membuat yang prioritas. Kira-kira yang diprioritaskan yang mana nih? Di iklim keamanan atau kualitas pembelajaran? Yang turunnya paling banyak berarti di kualitas pembelajaran. Coba kita lihat dipelajari akar masalah. Kenapa kok nilainya turun? Nah, ini beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Ada metode pembelajaran, manajemen kelas, dan dukungan psikologis. Coba kita lihat detailnya seperti apa. Metode pembelajaran artinya praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru. Ini bukan berarti teknik dan metode yang dengan gunakan salah, bukan. Tapi bisa jadi dengan kondisi siswa yang beragam tidak bisa hanya diterapkan satu metode melihat karakteristik siswa. Terus cara menaikkannya bagaimana? Di sini sudah disediakan inspirasi benahi. Nah, ini ada inspirasi benahi. Inspirasi benainya bagaimana? Ada disediakan 3 ide. Inspirasi yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Jadi ini inspirasi ditutup caranya itu untuk meningkatkan. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses. Atau yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program kebijakan dan pengajaran. Di sini difokuskan pada Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik, tapi muaranya tetap pada siswa. Ya, misalkan saja Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan metode. Berarti kan kita kumpulkan guru-guru, kita kembangkan lagi metodenya menggunakan metode yang lebih beragam. Itu maksudnya. Nanti hasil akhirnya tetap pada siswa. Nah, ini dari hasil-hasil rapor pendidikan. Mungkin sebelum kita lanjutkan ya, kita minta Bapak Ibu menulis lagi di kertas COVID tadi ya, saran-saran panjenengan untuk menaikkan kualitas pembelajaran. Kita kira-kira kita nanti mau membuat program yang seperti apa? Monggo jenengan tulis kira-kira untuk menaikkan kualitas pembelajarannya supaya naik lagi, kita membuat program yang seperti apa? Ini bermasuk langsung ke program-programnya. Monggo. Jadi ini sekali lagi yang menurun adalah di kualitas pembelajarannya. Yang pertama, subindikator yang perlu ditingkatkan adalah metode pembelajarannya. Kira-kira program sekolah yang seperti apa yang jenengan inginkan, yang jenengan cita-citakan supaya metode pembelajaran ini naik. Monggo.
silakan berdiskusi terus dengan bertukar pikiran kira-kira supaya metode pembelajaran dan manajemen kelas terutama mengambil 2 minggu naik, kira-kira programnya seperti apa nanti akan kita implementasikan bersama. Terus ini ide dari panjenengan semua. Monggo, Anda bisa ditambah. Untuk roti, apa-apa. Mana tuh lah benar. Terima kasih. Sekarang saya datangkan bersama-sama. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan metode pembelajaran, kemudian memberi pelajaran tambahan. Ini bagi siswa nih. Kemudian materi pembelajaran dengan mengadakan diskusi berkelompok, bekerja sama dengan wali murid untuk meningkatkan kualitas. Untuk materi pembelajaran dengan mengadakan diskusi berkelompok ini berarti semacam di mobil kita itu ya. Untuk pendidik mengadakan pelatihan metode pembelajaran, kemudian bekerja sama dengan wali murid dalam rangka meningkatkan kualitas belajar siswa. Kira-kira Bapak Ibu untuk bekerja sama dengan wali murid dalam rangka meningkatkan kualitas belajar itu
kerjasamanya seperti apa? Mungkin panjenengan punya masukan di sana bekerja sama dengan wali murid. Ibu. Oh, berarti semacam buku penghubung itu barang ya. Berarti kita tentukan misalkan hari ini panjenengan sebagai wali kelas menulis di buku penghubung, misalkan tolong dibantu untuk mempelajari materi ini. Nanti di rumah dicek sama wali muridnya ditandatangani seperti itu ya. Terima kasih. Kemudian programnya meningkatkan kualitas guru dengan beri pelatihan, ikut workshop, oke. Memfasilitasi alat pembelajaran yang lebih lengkap, oke. Kemudian berbagi praktek baik, refleksi bersama pembelajaran di kelas, terus mengikuti seminar atau tergabung dalam komunitas belajar, oke. Untuk peserta didik, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Oke. Mungkin untuk berkolaborasi dengan teman sejawat ini bisa digunakan karena kadang kita itu kalau mengajar kan kita nggak tahu kekurangan dan kelemahan kita. Dan terus yang saat ini belum kita biasakan dan masih menjadi tabu di kalangan kita adalah saling mengobservasi. Terus panjenengan bisa mungkin untuk penilaian yang depan observasinya adalah antar teman sejawat. Jadi jenengan lebih bebas lagi. Bu, kira-kira saya ini kurangnya di mana? Untuk observasi, yang jenengan observasi itu bukan hanya melalui gurunya. Terus silakan diobservasi juga kondisi siswa. Ketika guru mengajar, kondisi siswanya bagaimana? Kalau kondisi siswanya ada yang masih bermain teriak, berarti ada yang perlu dievaluasi. Kenapa kok bisa seperti ini? Itu mungkin kalau yang observasi kepala sekolahnya sungkan, malu, gak bebas mungkin dikai-kai. Kalau teman sejawat aku tolong di teman saya 30 menit saja untuk melihat kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan. Itu yang perlu kita biasakan hidup seperti itu. Kemudian mengadakan studi tiru metode pembelajaran ke sekolah lain. Cuma kita kesulitan menentukan sekolah yang mana yang layak untuk kita studi tiru. Mungkin panjenengan punya referensi, monggo kita suatu saat bisa memprogramkan itu. Bedah metode pembelajaran melalui kode. Kemudian meningkatkan kualitas guru dengan berbagi praktek baik antar teman sejawat, frekuensi bersama pembelajaran di kelas bersama, refleksi bersama pembelajaran di kelas bersama teman sejawat. Ini tadi sudah saya bicarakan, sudah saya sampaikan. Intinya adalah untuk meningkatkan kualitas guru. Bisa saya simpulkan, yang satu adalah berbagi praktek baik, kemudian kita pelajari metode bersama, terus ada lagi mengikuti seminar-seminar. Kurang lebih intinya seperti itu. Dan juga jangan lupa setelah mempelajari itu langsung diterapkan kepada siswa. Kemudian untuk murid adalah bekerja sama dengan wali murid untuk mengontrol belajarnya di rumah. Monggo ada masukan lain, Bapak Ibu. Terus bisa kita simpulkan nanti program yang akan kita rancang untuk menaikkan metode pembelajaran. Berarti yang pertama adalah melalui komunitas belajar kita berbagi praktek baik. Itu ya. Kemudian berbagi metode, semuanya melalui kode. Yang ketiga adalah kerjasama dengan wali murid.
dengan buku-buku. Terus nanti untuk wali kelas merencanakan lagi kira-kira. Terus sekarang itu PR-nya bukan hanya memberikan anak-anak itu sebuah pertanyaan. Berarti PR-nya adalah lebih didesain ke di rumah itu jenengan menginginkan orang tua mendampingi apa. Oke, misalkan untuk anak-anak matematika ini, tolong ibu wali murid mendampingi Ananda untuk belajar misalkan penjumlahan dari 2 sampai 20 misalkan untuk kelas 1 seperti itu. Terus nggak usah jenengan membuatkan soal, langsung saja di bawahnya jenengan berikan tulisan. Silakan Bunda untuk membuatkan 5 soal kepada anak-anak. Kalau kan yang membuat soal orang tuanya sendiri, terus yang menjawab anaknya. Ketika mereka sudah melakukan itu, checklist. Berarti kegiatan telah terlaksana. Oke, nggih? Gambarannya oke, nggih? Ini untuk programnya, alhamdulillah sudah kita sepakati bersama. Itu tadi. Mungkin ada masukan dan saran lagi sebelum kita akhiri. Halo, Bu Sur, mungkin ada masukan, Bu Arti, monggo terkait kondisi sekolah kita untuk ketemu. Sampai tetap, Bu Sur, sampai tetap. Halo. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Pertemuan kita tidak lama, tapi yang penting membuahkan hasil. Oke. Kalau melihat dari sana anak-anak itu kalau pulang itu sedih, nyapun gitu ya. Dan sampun nyapun itu tolong anak-anak diarahkan sampahnya itu diciklat, dimasukkan ke tempat sampah langsung dibuang ke sana. Karena saya lihat itu anak-anak itu nggak diciklat, tetap berserakan dikumpulkan tapi bersetrika akhirnya berserakan lagi. Habis nyapu dari dalam itu langsung dikeluarkan sampai emper itu dikeluarkan ke tanah ke halaman, banyak yang sudah diciklat. Ya, terima kasih Bu, itu juga salah satu kenyamanan. Nanti bisa pinjam TK juga tidak apa-apa. Nanti kalau jenengan ini Bu, kalau misalkan di kelas itu masalah ikrah satu rusak, jenengan segera mengajukan mawon. Nuwun, apa nanti Bu Desi sebagai bendahara akan melanggar. Karena mau ikrah satu itu memang kebutuhan pokok. Atau gitu. Terus saya minta tolong kepada Bapak Ibu wali kelas, kalau bisa saat anak-anak menyapu ya itu tadi ditunggu sampai benar-benar bersih, baru panjenengan tinggal. Mungkin panjenengan menunggu seminggu 2 minggu jika anak-anak sudah disiplin. Setelah itu tidak jenengan tunggu, pasti mereka sudah terbiasa. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Narti, masukannya sederhana tapi sangat berdampak besar. Ini kan musim hujan, kayak lalat-lalat banyak. Nanti kalau sudah dibawa ke sana, otomatis kalau sampahnya kering kan bisa kami bakar gitu loh Pak. Iya. Juga kalau dibiasakan, karena anak-anak itu mau bawa ke sana tapi buangnya tidak pas tempat sampah. Buangnya yang sana. Dulu sudah pernah saya ingatkan Bu. Saya ajar itu semua, saya suruh melihat terutama anak kelas 1, 2 dan masih ya namanya masih anak-anak SD. Tak praktekkan disapu, dibuangnya di sini. Tapi namanya anak-anak akan juga masih ada saja. Ya memang tugas kita seperti itu, selalu mengingatkan. Namanya juga masih anak-anak, oh bapak-bapak mawon sih dulu, terutama dulu. Jadi terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Hasanah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aditya atas paparannya. Dan sesi berikutnya saya jawab tadi sudah langsung tersampaikan ya Bapak. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ampun ya. Insya Allah itu tadi laporan hasil rapor pendidikan. Alhamdulillah PSD kita semuanya sudah berwarna hijau dan hal-hal yang akan kita lalui yaitu
nanti kita melalui komunitas belajar kita akan berbagi praktik baik dan juga akan berbagi metode. Kemudian kita juga akan mengadakan kerjasama dengan wali murid menggunakan buku penghubung. Insya Allah kedepannya itu hal-hal yang program prioritas yang akan kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, karena serangkaian acara sudah kita lalui bersama, maka acara berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian tadi, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.